nggak macet pun itu kipas radiatornya hidup, apalagi kalau macet ya kan. Jadi motor ini entah kenapa diciptakan gear 456 ya karena nggak pernah kepake. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Wawan Saputra. Jadi sore ini gua lagi jalan santai sore hari ya. Sore ini gua mau sedikit sharing ya tentang ZX6 itu nggak cocok di kota kecil ya maupun kota yang macet gitu. Jadi setelah gua sebelumnya pakai R6N ya, itu masih cocok-cocok aja kalau motor itu. Tapi kalau ZX6 itu nggak cocok di kota kecil, di kota macet. Karena yang pertama adalah menurut gua powernya tuh terlalu besar, tenaganya terlalu besar, torsinya terlalu besar ya, kompresinya terlalu besar. Jadi nggak cocok untuk kota yang kecil atau untuk kota-kota yang memang jalannya itu nggak banyak yang lurus dan nggak banyak jalan yang bagus ya. Itu yang pertama, karena memang powernya gede banget. Jadi kayak tenaga dari mesin itu nggak terutilize ya, nggak terpakai dengan maksimal. Jadi tenaganya kan 128 horsepower ya. Nah itu paling di kota-kota kecil begini, kota yang macet begini, atau kota yang memang jalannya rusak begini, kayak Sukabumi ini kan banyak jalan yang begini nih, jalannya jelek, jalan rusak. Nah itu kurang cocok, karena dengan tenaga sebesar itu ya 128 horsepower, tapi jalannya rusak begini atau jalannya nggak banyak yang halus, itu mubazir ya. Jadi seperti nggak kepake tenaganya. Padahal ini motor kenceng banget ya, 128 horsepower gitu. Jadi contoh begini nih, jalan jelek, macet, ya udah kepakainya gear 1, RPM cuman 3000, kecepatan cuman 23 ya. Ini nggak cocok ya. Jadi motor ini tenaganya terlalu besar untuk di kota yang sangat kecil. Yang kedua, nggak cocoknya karena saking besarnya tenaga ya, saking besarnya power dari mesin ini, dari motor ini juga, itu yang kepake gue biasanya maksimal tuh gear 3 doang. Gue hampir gak pernah pakai gear 4 itu sih. Jadi ini aja gear 2 kalau sampai limiter ya, gear 2 sampai limiter tuh bahkan sampai 140 km/jam, bayangin. Nah, kalau gear 3 limiter sampai berapa ya kan? Bisa 180-an kalau nggak salah ya. Jadi memang ini motor gua nggak pernah pakai gear 4. Gear 3 itu udah enak banget, maksudnya buat kenceng bisa gitu. Jadi biasanya gua narik-narik itu pakai gear 2, kemudian gua ganti gear 3 itu udah bisa kenceng banget gear 3 itu. Jadi motor ini entah kenapa diciptakan gear 456 ya karena nggak pernah kepake di kota kecil ya. Gue ngomong di kota kecil, kota yang macet atau kota yang jalannya nggak mulus gitu. Contoh ini dari tadi gue pakai gear 2 karena emang kondisinya macet ya, padat lah, padat lancar. Nih gue pakai gear 2. Kalau gear 1 jarang sih, buat angkatan doang kalau gear 1 mah. Habis gear 1 gitu gue ganti gear 2 biasanya. Nah kalau gear 2 ini udah enak banget, mau narik-narik kayak mau akselerasi, kayak mau nyalip, mau kebut-kebutan tuh enak ngangkatnya itu. Sayangnya sore ini macet ya, padat lancar, jadi gua nggak bisa narik pakai motor ini. Tapi intinya adalah motor ini gear 4 nya buat gua pribadi nggak pernah kepake sama sekali sih, apalagi gear 6. Gua nggak pernah pakai gear 6. Gear 5 itu wah hitungannya nggak pernah lah. Mentang-mentangnya gear 4 itu udah kenceng banget itu. Karena lu kalau jalan santai, jalan pelan pakai gear 6 itu kan berebet mesinnya ya kan. Gear 5 juga berebet, gear 4 berebet. Jadi kalau jalan pelan begini pastinya pakai gear 2 atau gear 1 gitu kan. Makanya gear 1, 2, 3 itu adalah gear yang sering gua pakai, karena memang ini motor kenceng banget, larinya kenceng, torsinya kenceng, gila sih, galak memang. Itulah kenapa ambulan ya, mana ya ambulan? Ada ambulan. Itulah kenapa motor ini gua nggak pernah pakai gear di atas gear 3, jarang lah, sangat jarang.
Kemudian yang selanjutnya, motor ini ZX6 nggak cocok di kota kecil atau kota yang memang jalannya nggak banyak trek lurus, adalah karena riding position ya. Tunggu, ada ambulan lewat. Jadi ini motor ya, riding positionnya itu nunduk banget, parah sih menurut gua. Jadi kalau lu biasa naik CBR 250 ya kan, atau ZX 25R gitu kan, itu masih nggak begitu nunduk. Karena gua pernah nyebelahin ya, maksudnya gua parkir sebelahan sama ZX 25. Itu ini stangnya memang lebih rendah daripada ZX 25, dan rasanya memang istimewa banget nunduknya itu. Kerasa lah perbedaannya gitu. Jadi lu kalau misalkan habis naik misalkan naik ZX 6 nih, habis itu lu naik ZX 25, itu rasanya lu kalau naik ZX 25 terus naik motor naked kayak R6N gitu, karena memang stangnya beda. Kerasa banget perbedaannya, dan itu efeknya tangan, lengan, pundak, kemudian pinggang, pinggul, itu kerasa banget pegelnya itu. Apalagi untuk jalan-jalan yang stop and go, banyak macet gitu kan, ini nggak cocok sih, karena emang riding positionnya benar-benar nunduk. Memang ini walaupun motor standar ya, tapi didesain, wah ada polisi nih, ntar gua ketangkep dong, karena emang didesain. Wow, jalan aja deh, permisi pak. Anjir, polisinya konvoy. Ya, jadi walaupun motor ini ya, walaupun standar, motor ini sebenarnya didesain untuk track use ya, maksudnya sudah bisa dipakai untuk track use, untuk di sirkuit, walaupun kondisi standar gitu. Itulah kenapa riding positionnya nunduk banget ya, gitu sih. Jadi keras, kalau gua rasain ya, ini tuh tempat duduk ya, joknya itu lebih nungging ya, dan memang stangnya tuh lebih nunduk, itu kerasa banget sih. Itu untuk riding position. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan ini motor untuk macet-macetan nggak enak banget. Jadi misalkan macet berhenti stop and go, ini motor rasanya itu kayak apa ya, belok-belokinya tuh agak susah, kaku lah. Karena memang motor ini kan didesain untuk trek yang enggak macet-macetan, kemudian tidak untuk putar balik di gang gitu kan. Tidak untuk macet stop and go gitu kan. Nah ini gua kalau macet-macetan pakai motor ini, buset dah, rasanya apa ya, belok-belokinnya itu nggak enak gitu. Gua masih enakan pakai R6N kalau macet-macetan ya, karena emang dia riding positionnya kan enak nih. Nah kayak ini, kalau ini kan udah riding positionnya nunduk, kemudian tankinya lebar banget ya. Jadi kalau perhatiin ini tankinya tuh lebar banget ini. Tunggu. Nah ini tuh lebar banget ke samping ya, sedangkan ini kena ke tangan. Tangki yang ini karena lebar ke samping itu kena ke tangan ya. Jadi untuk misalkan manuver kiri kanan atau manuver macet-macetan, kondisi memang motor berhenti atau stop and go, itu nggak enaknya tangannya kepentok tangki ya, itu memang nggak enak dan nggak nyaman sih. Apalagi motor ini untuk putar balik gitu kan, itu kerasa banget sih, kerasa nggak enak gitu. Itu yang keempat sih ya. Jadi motor ini memang tidak diperuntukkan untuk kota kecil maupun untuk macet-macetan, maupun jalan yang tidak mulus ya. Ini kan jalan nggak mulus sih. Ini nggak enak juga nih, shock breaker ya, buset dah. Yang kelima adalah shock breakernya, motor ini tuh nggak enak di jalan yang jelek atau jalan yang nggak rata ya. Ini karena memang shock breakernya kan agak stiff ya, dia keras. Kenapa stiff, kenapa keras? Karena memang dia diperuntukkan untuk di sirkuit. Memang udah didesain ya untuk di sirkuit. Itulah kenapa shock breakernya itu agak keras ya. Nah karena keras itu, kalau misalkan kita hidup di kota yang memang banyak jalan yang bergelombang atau tidak mulus, itu kerasa banget. Pantat gua lompat-lompat gitu. Jadi kalau jalan kayak gini, jalan bergelombang gitu kan, atau jalan yang tidak rata, itu pantat gua lompat-lompat karena keras suspensinya. Begitu sih. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah motor ini nggak cocok karena nggak cocok di kota besar ya, nggak cocok di kota kecil ya. Itu karena kompresinya besar ya. Kompresi motor ini besar, gue lupa kalau salah 12,9. Kemudian cc nya besar 636, dan juga
efek dari dua itu adalah panas mesinnya ya. Ini motor kalau kena macet, buset panasnya. Ini panasnya itu ke kaki bener-bener kerasa, bener-bener kerasa panas di kaki gitu. Jadi misalkan nih lu siang hari terik gitu kan, siang hari terik panas, kemudian macet lagi kan, macetnya stop and go, bener-bener macet, berhenti jalan, itu kan pasti kipas radiatornya hidup tuh. Dan itu rasanya panasnya istimewa menurut gua. Kalau R6N itu kan rasanya cuman anget ya, maksud gua hawa panas dari kipas radiator atau dari mesinnya itu di kaki cuman anget. Tapi kalau motor ini gue yang ngerasain adalah panas hitungannya, tapi nggak yang sampai panas terpanggang kayak 1000 cc ya, tapi ini sudah panas banget. Kalau menurut gua ini sudah panas banget, jadi bisa dikatakan nggak nyaman ya, bisa dikatakan tidak nyaman kalau siang hari gitu, karena memang panas banget ya, mesinnya kompresinya besar, cc besar, siang hari terik macet, wah udah lengkap deh. Jadi motor ini nggak cocok untuk macet-macetan karena itu tadi panas banget hawa dari mesinnya ya, apalagi kalau kipas radiatornya hidup gitu. Jadi seberapa sering kipas radiator hidup, ini sering banget hidupnya. Contoh nih, ini udah 99 derajat tuh, padahal gue jalan kan dari tadi jalan di kecepatan 40 ya, kecepatan 40 itu kipas radiator hidup gitu. Jadi sering banget memang motor ini kipas radiatornya hidup, walaupun nggak macet nih contoh sekarang ini kan nggak macet nih, sekarang nggak macet pun itu kipas radiatornya hidup terus. Apa ini? Banyak banget polisi dah ya. Jadi walaupun nggak macet pun ini tuh kipas radiatornya sering hidup ya. Dan ini kan 100 derajat dia hidup ya kipasnya ya, ntar 97 dia mati, jadi dia cuma ada jeda 3 derajat ya. Dan itulah kenapa motor ini kipas radiatornya sering hidup, karena memang panas sih, cc nya besar, kompresi besar ya, terlalu sering hidup tuh. Jadi nggak macet pun ya, ini kan sekarang gua nggak macet nih, nggak macet pun itu kipas radiatornya hidup, apalagi kalau macet ya kan. Ini kan cuman jalan santai nih, bukan jalan santai, jalan santai, jalan pelan itu kan, itu aja kipas radiatornya hidup, apalagi macet. Lo bisa bayangin kan, tidak macet aja hidup, kecepatan 50 km per jam nih dia aja hidup kipasnya, apalagi kalau macet ya. Itulah kenapa memang motor ini sangat tidak cocok di kota kecil ya. Oke, sekian dari gue ya untuk sharing tentang ZX6. Next time gue akan bahas lagi antara ZX6 atau R6, karena memang gue punya dua motor itu. Oke, sekian, makasih.